Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nur Rahman sebagai MC untuk mewakili kelas 12 ATPH 1 dalam webinar bertemakan Peranan Indonesia dalam Organisasi ASEAN dan PBB. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan yang ingin menyampaikan materi. Peranan Indonesia dalam Organisasi ASEAN dan PBB. Rumusan masalah. 1. Apa itu ASEAN? 2. Apa tujuan dibentuknya ASEAN? 3. Apa peran Indonesia dalam organisasi ASEAN? 4. Apa itu PBB? 5. Apa tujuan dibentuknya PBB? Dan yang keenam adalah apa peran Indonesia dalam PBB? Satu, apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara yang menjadi founding fathers atau pendiri ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian disusul dengan Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam pada 28 Juli 1985, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999. Kelima tokoh pendiri ASEAN itu disebut juga dengan Founding Fathers atau Bapa Pendiri. Mereka adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Sri Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Hotman dari Thailand. Saat itu, mereka berlima menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama Deklarasi ASEAN. Deklarasi singkat itu berisi tentang pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa untuk kerjasama negara di Asia Tenggara, serta tujuan didirikannya organisasi ASEAN. Yang kedua, tujuan dibentuknya ASEAN. Berikut adalah tujuan didirikannya ASEAN yang diambil dari isi Deklarasi Bangkok. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha bersama dengan semangat kesamaan dan semangat persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang B. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan dan tata tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Yang C. Peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu-membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga teknik. Yang D. Saling bantu-membantu, baik itu dalam bidang sarana-prasarana, latihan, dan juga dalam bidang pendidikan, profesi, administrasi, serta teknik. Yang E. Membina dan menjalin yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana dan prasarana, pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang F. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota. G. Memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan
diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Yang ketiga, peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN. Berikut di bawah ini adalah peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Yang A, penegasan lahirnya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN yang paling penting adalah menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, visi Indonesia adalah membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. Yang B, penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali melansir situs resmi ASEAN pada 23-24 Februari 1976. Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau bisa disebut dengan KTT pertama yang berlangsung di Bali. C. Penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN dalam buku PKN Pendidikan Kewarganegaraan terbit Grasindo tertulis bahwa Indonesia juga turut meluncurkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan ASEAN. Komunitas yang juga disebut ASEC atau ASEAN Security Community. Ini akhirnya ditandatangani di Senggigi, Lombok pada 12 September 2003. D. Penengah. Sementara peran Indonesia di bidang politik itu menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Kala itu, Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Setelah itu, pertemuan berlanjut ke konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Menariknya, Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Yang E. Mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Selain menjadi penengah konflik di negara kawasan ASEAN, Indonesia juga turut berperan dalam perdamaian dunia, yaitu melalui hubungan internasional. Beberapa perannya di antara lain mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN, serta mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat sebagai PBB, bahasa Inggris United Nations disingkat dengan UN, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota yang saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB. Dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Markas besar PBB terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan dibentuknya PBB. Tujuan utama dibentuknya PBB yaitu A. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
B. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. C. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. D. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. E. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. 6. Peran Indonesia dalam organisasi PBB. Berikut di bawah ini adalah peran Indonesia dalam organisasi PBB. A. Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Setelah Indonesia didapuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, DKPBB, pada Dewan Keamanan PBB DKPBB pada 2 Januari 2019 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus Indonesia dalam menjalankan keanggotaan sebagai DKPBB. Antara lain adalah upaya untuk memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. B. Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Bantuan kemanusiaan ke negara lain didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Definisi atas politik bebas aktif tertuang dalam penjelasan UU RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. C. Membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. PBB mungkin memiliki peran positif dalam mencegah perang dunia, tetapi tidak bisa mencegah atau menghentikan konflik regional. Tulis The United Nations, a very short introduction. Keterbatasan PBB yaitu dalam mencegah atau menghentikan konflik regional karena tugas PBB hanya sebagai pengawas keamanan global. PBB tidak dapat mengganggu kedaulatan nasional atau melakukan intervensi atas konflik yang terjadi. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB mewujudkan prinsip tersebut dalam sejumlah konflik yang diatasi. D. Sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Kepemimpinan di Indonesia dalam organisasi dapat dilihat dari terpilihnya Menteri Luar Negeri Adam Malik sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Untuk masa sidang tahun 1974, selain itu mengutip dari Antara News Indonesia juga pernah menjadi Presiden ECOSOC, Economy and Social Council, pada tahun 1970 dan 2000 dan wakil presiden organisasi yang sama pada tahun 1969 dan 1999. Arti lambang ASEAN. Lambang ASEAN adalah lambang resmi ASEAN yang diresmikan penggunaannya pada Juli 1997 bersama dengan bendera ASEAN. Meskipun lambang ini sudah digunakan bertahun-tahun, panduan resmi gambar dan penggunaan lambang ini ditetapkan pada pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordination Council ACC, di Hanoi. 8 April 2010. Berikut adalah arti lambang ASEAN. 1. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. 3. Putih melambangkan kesucian. 4. Kuning melambangkan kemakmuran. Berikut adalah negara yang termasuk dalam ASEAN. Ada Brunei Darussalam, ada Kambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.
1. Warna latar belakang biru dan warna lambang yang berwarna putih. Warna biru dan putih merupakan warna-warna resmi dalam PBB. 2. Gambar peta dunia melambangkan semua masyarakat dunia. Maksudnya adalah bahwa PBB adalah sebuah organisasi untuk seluruh negara-negara di dunia yang berdaulat. 3. Gambar untayan ranting zaitun melambangkan simbol perdamaian dunia. Artinya PBB menjaga dan mengupayakan untuk terciptanya perdamaian di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Ya, baiklah. Kita tutup webinar pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian webinar Pramuka pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.